Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, di malam minggu ini kita sengaja agak malam gitu ya untuk postingnya, karena karunya kalau anak muda mah udah pasti ngider kemana-mana, tapi orang tua dan yang sudah berkeluarga mah pasti ya ada di rumah gitu ya, menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi kita kasih tontonan atau informasi yang menarik buat teman-teman Bobotoh kolot atau ya buat teman-teman senior lah gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa informasi yang ringan karena di malam minggu ini kita kasih yang bodoran gitu ya, aya liuran teman-teman. Nah, ini diantaranya nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang akan coba kita bacakan. Dan sebelumnya kita mau ngasih sedikit trik teman-teman, atau kita baru dapat informasi buat teman-teman yang kemarin nyetadion, nah masih nyimpen tiketnya atau tidak. Kita coba kasih sedikit informasi yang tidak ada dimanapun, yang baru ada di kita teman-teman. Ini informasi berharga buat teman-teman gitu ya. Kita ada bocoran, nah mana ya, ini ya teman-teman ya. Nah ini ada tiket kemarin, tiket ketika Persib menghadapi Borneo FC. Teman-teman, ada perbedaan dari kedua tiket ini. Tentu beda warna, yang satu hijau, yang satu biru gitu ya. Namun bukan hanya itu. Ini sengaja untuk barcode-nya ditutupin, tapi sudah ditutup. Nah, ini sama-sama di gerbang R atau di tribun R di utara gitu ya. Ini yang istri saya, ini yang saya teman-teman gitu, untuk kemarin pada saat penukaran. Nah, kenapa di satu ini ada yang hologram, di sini tidak ada? Nah, rahasianya ini mah apa ya, kalau teman-teman masih punya, disimpan karena ini ajaib teman-teman, ini sejarah juga. Teman-teman bisa lihat kalau di sini kan ada ya normal lah untuk cetakan tiket gelangnya gitu ya, dengan yang warna hijau. Nah, ini adalah cetakan terbaru teman-teman. Jadi kenapa kemarin sejarah baru di Persib Bandung kan mencetak hanya 25.000 tiket gitu ya, tapi yang datang 26.160 tiket. Jadi kelebihan 1.160 ini kumaha caranya gitu ya. Ternyata ya ini ya teman-teman rahasianya. Ini teman-teman yang warna biru ini itu ternyata yang ada hologramnya bisa dibuka. Hologramnya bisa dibuka, set. Nah, di belakang hologram ini teman-teman silahkan ambil tiket yang kemarin dibeli gitu ya. Kalau yang mempunyai hologram silahkan dibuka hologramnya. Di sini tercetak tanggal 31 Agustus 2025. Kenapa tercetak 31 Agustus? Karena kan partai Persib Bandung menghadapi Borneo ini partai tunda gitu ya. Sebelum ditunda ke 5 Desember, seharusnya dijalankan pada tanggal 31 Agustus. Waktu itu kan memang ada sedikit tidak kondusif suasana di beberapa kota karena ada kerusuhan gitu ya. Nah, ini juga pas begitu dibuka hanya ada tertanggal 31 Agustus 2025. Mereka tutup. Jadi untuk tiket yang berwarna biru ini sebetulnya tiket lama teman-teman, tiket lama yang ada gitu ya, tiket lama yang sudah tercetak oleh Panpel Persib Bandung. Jadi karena mungkin ya waktu itu hanya mencetak kurang lebih dari 15 sampai 18.000 atau 20.000 tiket, mereka kurang, sedangkan sekarang kan perlunya 25 ribuan. Jadi mereka cetak baru yang hijau ini. Jadi tiket lama yang biru, tiket baru yang hijau gitu ya. Sederhananya seperti itu. Ketika dibuka kan ada inilah, ada kelihatan lah teman-teman, 31 Agustus kelihatan ya sih. Nah, inilah ya. Nah, gini ya.
Aduh, punten. Nah, ini rahasianya teman-teman. Jadi kemarin kenapa kita mencetak sejarah itu ternyata ada sedikit komunikasi yang memang Panpel Persib sepertinya ya sudahlah, kagok sudah ada, tiket yang lama dan tiket yang baru ya sudah masuk saja, tapi diantisipasi juga biar tidak kebablasan. Kalau sekarang begini, aduh punten ini teh. Nah, kalau sekarang ininya dicoret, barcode-nya dicoret sama ini ya, petugas di ring 2 teman-teman gitu ya. Jadi kenapa kata petugasnya, katanya banyak tiket yang sudah ada di dalam, mereka gunting, mereka lempar keluar. Nah, ini agak sedikit masuk akal memang gitu ya, tapi ada ketidak masuk akalan juga. Kenapa dicoret? Karena untuk menandakan bahwa masih banyak beredar tiket yang biru ini teman-teman. Kemarin beberapa orang yang saya temui bahkan tiketnya tidak bisa ditempel di gelang, jadi mereka mungkin beli dan tidak bisa ditempel karena perekatnya sudah tidak nempel, karena yaitu banyak yang mungkin dijual kembali gitu ya, setelah masuk dijual kembali, atau ini tiket lama yang sebetulnya bukan untuk dijual karena sudah mau dimusnahkan gitu, tapi ya karena ada cetakan baru jadi ya itulah diperjualbelikan gitu ya di calo. Nah, ini kita nggak mau suuzon, tapi begitulah kenyataannya. Kenapa gitu ya, maksimum yang dijual tiket hanya 25.000 penonton, tapi kemarin melebihi gitu ya, jadi 26.160, jadi kelebihan 1.160 tiket teman-teman. Jadi ya inilah beberapa kemarin agak sedikit kredit memang, makanya pada dicoretin gitu ya, biar katanya tidak dialung-alungin lagi ketika yang sudah masuk ke dalam stadion, dari atas dilemparin buat temennya yang ada di bawah. Nah gitulah sedikit cerita menariknya. Jadi ini mah intermezzo saja. Nah, selanjutnya kita coba bacakan informasi yang memang sudah datang dari teman-teman bobotoh gitu ya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, info Kang, anu kamari telat lain si Adam Hungkul, Kapten G telat gening milu kanu motor. Oh iya, ini ada kemarin Maklok maksudnya gitu ya, Maklok juga memang telat. Jadi kemarin itu teman-teman beberapa pemain Persib memang menggunakan kendaraan pribadinya untuk mencapai GBLA gitu ya, dengan beberapa alasan. Jadi sekarang tidak mengharuskan semua pemain kumpul di Geraha Persib, jadi lebih fleksibel lah, lebih mobile. Jadi kalau yang memang rumahnya kan kayak yang disewain kayak siapa, Eliano gitu ya, yang ada di Sumarekon dan beberapa pemain yang lainnya kan masa mesti ke Geraha dulu, jadi ya lebih baik langsung ke GBLA. Nah ini terutama Maklok memang sedang ada di Sumarekon, dia telat. Nah kita coba tampilkan videonya, minjem ya videonya, tenang aja, kita sudah izin nih minjem, jadi kita tampilkan. Nah di sini Maklok tiba-tiba turun dari mobil gitu ya, nyegat motor random, jadi tidak dikenal, bukan ojek juga, jadi yang lewat mungkin bobotoh yang mau nonton juga gitu ya ke GBLA. Nah ini Maklok ya sudah tiba-tiba nebeng ke motor tersebut. Jadi termasuk kemarin juga Prisbeck katanya tidak dimainkan karena telat ikut briefing, ya mungkin tidak seperti itu juga, karena pilihan dari tim pelatih kiper juga yang merekomendasikan ke Bojan Hodak bahwa yang lebih siap adalah Fitrah Maulana, bukan Adam Prisbeck gitu. Jadi ya Fitrah juga kemarin sempat gemper di awal, tapi alhamdulillah bisa sedikit menguasai rasa gugupnya dan bermain baik gitu ya. Alhamdulillah kita juga menang di debutnya, Persib menang gitu ya. Lalu yang kedua, emang koreo anu kamari teh eta nyindir kasaha Kang, asa rame di medsos mah. Koreo yang mana ini? Oh, yang dari teman-teman Viking ya, teman-teman Viking di Tribun Timur. Iya, saya juga baca itu, karena kenapa dipasangnya di timur, biar kesorot kamera atau gimana. Nah ini buat yang tidak pernah nyetadion atau buat bukan pendukung Persib Bandung, pasti nyinyirnya seperti itulah contoh kecilnya. Jadi ya itu teman-teman Viking kan ada divisi untuk kreatifnya gitu ya. Nah ini juga nanti kita coba minjem proses pembuatannya ke Kang Bob gitu ya. Jadi di saat membuat koreonya juga di GBLA gitu ya, untuk spanduk sebesar itu pun
ya dengan waktu singkat katanya bisa selesai, dan itu sebenarnya dibilang nyindir iya, tapi nyindir secara elegan. Jadi diantaranya kan memegang 4 piala gitu ya, 4 piala yang memang sudah sah diakui oleh FIFA dan Federasi PSSI bahwa ya Persib makanya bintangnya 4 karena pialanya juga 4 gitu ya, 4 kali menang. Yang nyindir ya nyindir siapa lagi kecuali tim tetangga gitu ya, tim Oranye. Nah ini, atau ya sebut saja Persija yang kemarin kan waktu Persija main di GBK itu kan ada koreo yang lagi macan memegang ayah 11 piala gitu ya, tapi tahunnya pun saya sampai nggak tahu itu tahun berapa, ada kompetisi apa, apakah memang namanya masih Persija atau bukan gitu ya, atau diasupkeun KB gitu ya. Yang penting mah piala naon masukin semua gitu, yang penting Persija yang juara. Nah ini ya kita juga nggak tahu, saya waktu tahun berapa 19 berapa itu belum lahir juga, jadi ya saya nggak bisa menyaksikan langsung apakah benar atau tidak gitu ya dia juara tahun sekian. Tapi yang jelas kalau Persib mah 4 juara 4 piala itu sudah terbukti dan kita menjadi saksinya gitu ya, bahwa ya Persib memenangi pertandingan di waktu tersebut itu. Jadi ya itulah teman-teman, nyindir secara elegan gitu ya, bukan hanya ya bukan chance yang rasis. Kita mah alhamdulillah nggak ada, sudah dikubur lah untuk chance rasis itu, udah nggak ada. Di sebelah mah masih rame katanya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, katanya GBLA kemarin full tapi masih banyak bangku yang kosong, kalah sama tim lain Kang. Gini teman-teman, memang kan kapasitas GBLA itu 38.000 gitu ya kalau memang full semuanya dimasukkan. Tapi kan sekarang sudah ingat juga kenapa dibatasi, kenapa tidak full. Ini bukan hanya musim ini saja gitu ya, 2 musim ke belakang pun sudah mulai dibatasi karena ada penelitian pergerakan tanah di GBLA itu semakin turun, semakin tahun itu turun beberapa mili atau beberapa senti lah gitu ya. Jadi turun, takutnya ada ketidakseimbangan konstruksi atau apa ya namanya, konstruksi gitu ya. Jadi ya takut membahayakan keselamatan dan keselamatan jiwa tentu saja dari bobotoh yang nyetadion. Makanya dari 38.000 sempat dikurangi 10%-nya. Jadi ya udah mungkin maksimal 25.000 atau 28.000 gitu ya maksimalnya. Makanya sekarang dicoba dinaikkan, awalnya cuma berapa belas ribu gitu ya, dinaikkan 15.000, dinaikkan 20.000, sempat kemarin 25.000 dan terakhir kemarin malam 26.000. Nah ini ya masih oke, tapi saya atau kita gitu yang ada di level 2 untuk Stadion GBLA ini merasakan getaran ketika kemarin kita ada di selatan, di Tribun Selatan babak kedua. Babak pertama kan kita ada di utara nih, jadi teman-teman di utara ini sedang nge-change, sedang post-nan dance gitu ya, yang merangkul sambil ngelihat ke belakang, mereka bergoyang-goyang itu di utara, tapi kerasa sampai selatan tuh goyang teman-teman. Nah ini yang sering nyetadion mah pasti merasakan kayak gempa aja gitu ya, goyang-goyang gitu ya, rada deg-deg oke, tapi ya begitulah kenyataan yang ada di GBLA, makanya tidak difullkan. Jadi ya ada hitung-hitungannya teman-teman gitu ya, makanya jangan khawatir karena selain untuk keselamatan, untuk kenyamanan juga gitu, jadi biar tepas sesedek lah gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, titip salam Kang buat bobotoh yang mau nonton Persib besok lawan Bangkok, jangan pada manjat pagar lagi karena ini ACL, takut kena denda lagi. Oh iya setuju. Nah dengerin teman-teman yang mau nyetadion besok menghadapi Bangkok United di ajang ACL 2, jangan melakukan kesalahan yang sama, diantaranya nenerekelan gitu ya di pagar, itu kena denda. Karena untuk match komisionernya pun ini bukan dari PSSI tapi dari AFC. Lalu juga jangan membawa benda-benda yang memang dilarang gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin memang tidak ada lagi yang membawa kembang api, petasan dan lain sebagainya, dan seterusnya mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi yang paling mencolok itu tidak boleh teterekelan karena itu terekam jelas oleh match komisioner dari AFC teman-teman gitu ya.
Dan ini juga ada yang pertanyaan mana ya? Tadi saya baca ada yang untuk nomor, apakah sudah ada penomoran belum teman-teman? Ini makanya kenapa ini Panpel Persib Bandung begitu lambat gitu ya untuk memasang nomor. Ya kabayang gitu ya 38.000 kursi gitu ya harus di nomoran satu-satu, dan di tiket pun masih, kita lihatlah besok apakah ada nomornya atau tidak. Tapi ya jangan mengulangi hal yang sama lagi, walaupun ya cuma 15 juta, tapi ya itu lumayan gitu ya, uang juga, jangan dianggap ya biasalah receh gitu ya, tapi ya lumayan lah untuk denda dari AFC gitu ya, karena tidak ada penomoran di kursi dan tidak ada penomoran di tiket untuk sekelas Persib Bandung. Ya mungkin dibenahi lagi lah buat Panpel Persib ya. Lalu selanjutnya pertanyaannya, untuk ban kapten lebih baik dikasih ke Tom Haye saja Kang, lebih enaken kayaknya. Oh ini mah terlalu tendensius ini. Nggak gini teman-teman, kan Bojan pernah bilang gitu ya, ketika McLough cedera atau akumulasi kartu kan tidak bisa menjadi kapten. Kapten itu diserahkan ke Beckham Putra. Nah kenapa? Karena masih banyak pemain, harusnya kan masih banyak pemain senior yang berpengalaman dan juga yang bisa mengayomi gitu ya di atas lapangan. Kenapa dikasih ke Beckham Putra yang masih minim dan kadang emosinya pun belum bisa dikontrol gini. Jadi Bojan menginginkan yang menjadi kapten itu ya yang paling lama di Persib Bandung, yang bisa menjadi pemain senior dan bermain dari awal, maksudnya dari starting 11 awal gitu ya. Nah biasanya kan kalau nggak Beckham, Teja gitu ya, kalau McLough tidak ada. Nah ini juga bukan berarti Tom Haye tidak layak, kan begitu McLough ditarik, Haye juga sempat jadi kapten gitu ya. Makanya Bojan melihat dari sisi yang lainnya, yang mana yang tidak kita lihat sebagai supporter gitu. Jadi ya kita serahkanlah hal-hal yang seperti itu mah ke tim pelatih saja ya. Lalu apalagi nih teh, waduh masih banyak ternyata. Oke lah, kita gaskeun, nggak apa-apa mumpung malam minggu. Tinggal Zulkifli, pemain muda yang belum dimainkan Kang, padahal bagus. Zulkifli ya kita berpatokan kepada pernyataan Bojan Hodak saja, berlatih saja. Katanya kan kemarin baru masukin siapa ya, ada 2, Nazril dengan juga Fitrah katanya yang dimasukkan, dan mereka bermain bagus. Ya siapapun itu kedepannya, mungkin ya salah satunya Zulkifli sebagai pemain muda, berlatih yang serius, yang fokus, ada saatnya katanya akan dimainkan. Jadi sabar saja sebagai pemain muda mah, nimba ilmu saja dengan senior-senior yang lain. Insya Allah ada waktu untuk menampilkan kemampuannya ya. Jadi jangan putus asa intinya mah. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ya, apa yang diomongin Toha Kang ke Beckham kemarin, sempat marah-marah di lapangan. Ini juga sempat viral gitu ya. Padahal mah kita yang nonton itu di stadion memang sempat aya naon gitu, nanya ke samping-samping gitu ya. Kunaon si Beckham, kunaon si Haye gitu ya. Padahal itu cepat kejadiannya. Nah, setelah kita ngobrol gitu, itu ternyata mungkin ini mah kemungkinan yang paling, kan ada beberapa perbincangan yang sepertinya gitu yang terjadi, tapi yang paling memungkinkan Beckham seharusnya ya ngoper bola pendek saja ke Haye, tapi ini ngoper dalam terobosan mungkin gitu ya. Jadi Haye dengan kemampuan yang masih mungkin tidak terlalu cepat gitu ya, dikasih bola-bola begitu ya rada teka udah gitu ya, tidak kekejar, akhirnya sempat emosi. Harusnya kasih bola yang pendek saja gitu ya, tidak bola memanjang atau melebar. Nah ini juga satu lagi kemungkinan ya, harusnya ketika Haye ada di posisi itu, Beckham ya nyari posisi lain gitu, jadi biar bisa tiktokan. Nah ini yang tidak, Beckham mungkin out of the position gitu ya, jadi bukan di posisi dia ya. Itulah mungkin harusnya belah dia meren gitu ya, ngomong bahasa Sunda nama belah dia belah dia belah dia. Nah, mungkin ya seperti itu, tapi nggak semuanya udah baik-baik saja. Itu hanya emosi di atas lapangan mah wajar teman-teman, karena tensi seperti itu ya
ya pasti mengakibatkan beberapa tensi naik gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita bacakan teman-teman yang ingin disapa saja. Katanya ada yang pertama dari Kang Ucup di Toromol. Wah, Toromol itu daerah mana Kang Ucup? Lalu dari Bobotoh Palembang, Bobotoh Serang Banten Nyondong, Kang Hilman Nur Andika. Lalu dari Bobotoh Marga Asih, Bobotoh Garsel Turki Pamengpek. Lalu ada dari Bobotoh Alor, Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, Bobotoh Kertajati Majalengka, lalu Bobotoh Brau Kaltim. Lalu ada juga Kang Jainal di Majalengka Jatiwangi, ada dari Bobotoh Cipendei, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Viking Loji Karawang, Bobotoh Haur Kuning Kuningan, Bobotoh Tanggulun Kadungora. Lalu ada siapa lagi? Aduh, punten. Wah, masih banyak. Lalu salam buat orang Ciraten Pentas katanya. Lalu ada dari Kang Bayu di Taiwan. Lalu ada Kang Sumadi di Boboko Balikpapan. Wah, ini Kang Sumadi, hatur nuhun. Lalu ada Mang Engki Iming Boboko Cirebon, Kang Nanang Tiger Boy Manon Jaya di Tasik. Lalu ada Bobotoh Tugu Pancoran, Boboko Viking Brebes, Bobotoh Tanjung Siang Subang, Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Lalu ada Kang Doni di Cipatik, Kang Udin di Pleret Cirebon. Lalu juga ada Bobotoh Sancang Garut, Bobotoh Majenang, Viking Majenang. Lalu dari Bobotoh Sidoarjo Jawa Timur. Lalu ada Kang Budi di Cileungsi, Bobotoh Jaksel, Bobotoh Sarungan Galuh Ciamis, dan terakhir Bobotoh di Galuh Purba lereng Gunung Slamet. Wah, mantap ini mah. Selanjutnya kita bacakan besok teman-teman. Insya Allah kita cicil beberapa pertanyaannya dan juga beberapa sapaannya gitu ya. Mudah-mudahan informasi di hari ini menjadi satu untuk informasi baru lah atau wawasan baru buat teman-teman Bobotoh. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.